Hai hai hai, selamat pagi adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu online kita. Bagaimana kabar adik-adik pagi ini? Luar biasa kan? Nah, apakah adik-adik sudah berpakaian dengan rapi? Kalau sudah, sekarang duduk, berdoa mengawali sekolah minggu, dan sepanjang sekolah minggu tidak bermain-main. Kita mau belajar menghormati hadirat Tuhan yang akan kita rasakan ya. Baik mengawali sekolah minggu kita akan berdoa. Siapkan hatimu, tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami mau sekolah minggu, kami mau nikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap keberadaan kami. Engkau baik buat kami. Kami berdoa, kami memuliakan nama Tuhan, dan kami berikan sikap hati terbaik untuk dengar-dengaran suara Tuhan, dan kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik tadi sudah menyaksikan video tentang bagaimana kita harus menghormati dan mendahulukan kepentingan orang lain. Kita belajar bahwa ketika kita mendahulukan kepentingan orang lain, maka urusan dan keperluan kita juga akan dipermudah. Dan bagaimana ketika kita menghormati orang lain, kita akan mengalami masalah yang dipermudah dan pemecahan dari setiap masalah kita. Berbeda kalau kita mendahulukan kepentingan kita sendiri, maka akan ada kesulitan yang kita alami. Berbicara mengenai menghormati orang lain, Tante Ika ingat satu cerita di Alkitab. Ada seorang ibu yang begitu menghormati seorang hamba Tuhan. Begitu dia menghormatinya sampai dia buat kamar khusus buat hamba Tuhan itu di rumahnya. Dan setiap kali hamba Tuhan itu datang ke kotanya, hamba Tuhan itu boleh singgah dan mampir di kamar itu. Wah, baik sekali ibu itu ya. Adik-adik penasaran dengan ceritanya? Kita saksikan video ini sama-sama. Ini dia. Pada suatu hari,
Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainya keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Adik-adik, sudah menyaksikan video tayangan tentang perempuan Sunem tadi? Kita lihat bagaimana dia punya banyak karakter baik yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dia adalah orang yang murah hati. Apa buktinya dia murah hati? Dia mengajak abdi Allah, hamba Tuhan, untuk singgah ke rumahnya dan menjamu makannya. Itu bukan sekali, tapi berulang kali dia lakukan. Berikutnya, dia adalah seorang yang punya inisiatif yang baik. Apa buktinya? Buktinya adalah dia menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk hamba Tuhan itu, abdi Allah itu.
Dia membangun kamar di atas rumahnya, dan Elisa, abdi Allah itu, bisa mampir kapan saja ke ruangan itu. Dia murah hati, dia punya inisiatif, dia juga punya karakter yang lain. Dia percaya dengan janji-janjinya Tuhan. Ketika Elia berkata, tahun depan kau akan punya anak laki-laki, dan dia mempercayainya, dan dia memperoleh seorang anak laki-laki. Pagi hari ini, ayo kita belajar sama-sama karakter-karakter baik yang ditunjukkan dari perempuan Sunem ini, dan kita mencontohnya, meneladaninya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Adik-adik mau? Kalau adik-adik mau, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk teladan yang kami pelajari dari perempuan Sunem. Bagaimana dia punya karakter yang baik. Dia orang yang murah hati. Dia orang yang punya inisiatif yang baik. Dia juga orang yang percaya pada janji Tuhan, sehingga dia mengalami janji Tuhan. Kami berdoa biarlah kami menjadi orang-orang yang murah hati, menjadi orang-orang yang berinisiatif baik, dan kami senantiasa percaya kepada Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini. Hamba berdoa takut akan Tuhan boleh semakin bertambah, dan mereka boleh semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Memberkati keluarganya dengan kelimpahan dari Tuhan, dengan kecukupan yang dari Tuhan, sehingga tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan. Tapi Tuhan bukakan tingkap langit terbuka memberkati setiap keluarga, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa shalom atas Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia, berkat berlimpah bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mau hidup, kami memuliakan nama Tuhan. Kami jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.